Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Kamila bersama rekan-rekan saya Hikmah Hijrianti, Indah Pujianti, Muhammad Ahdi Nur Idi, dan Yasin akan mempresentasikan mengenai persamaan paraboloida, eliptik, dan hiperbolik. Pertama, mengenai pengertian paraboloida. Menurut KBBI, paraboloida dalam geometri adalah permukaan kuadrat yang memiliki tepat satu sumbu simetri dan tidak ada pusat simetri. Maksudnya adalah di sini kuadrat yang memiliki hanya satu sumbu simetri, artinya tidak ada pusat simetri. Istilah paraboloid berasal dari parabola yang mengacu pada bagian kerucut memiliki sifat simetri yang serupa. Setiap bagian bidang paraboloida dari bidang paralel ke sumbu simetri adalah parabola. Paraboloidanya adalah hiperbolik jika setiap bagian bidang lainnya adalah hiperbola atau dua garis yang bersilangan. Yang dimaksud adalah dalam kasus bagian dari bidang tangen. Paraboloidanya adalah eliptik jika setiap bagian bidang yang tidak kosong lainnya adalah elips atau titik tunggal. Nah, ini dibahas dalam kasus bagian dari bidang tangen. Paraboloida dapat berbentuk elips atau hiperbolik. Paraboloida yaitu suatu permukaan yang mempunyai irisan dengan bidang yang sejajar koordinat tertentu berupa parabola. Jika irisan dengan bidang koordinat lain berupa elips, maka disebut paraboloida eliptik. Jika irisan dengan bidang sejajar koordinat yang lain berupa hiperbola, maka disebut paraboloida hiperbolik. Yang pertama ada paraboloida eliptik. Paraboloida eliptik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya yang sejajar bidang koordinat berbentuk elips dan irisannya yang sejajar bidang koordinat lainnya berbentuk parabola. Berikut ini adalah gambar paraboloida eliptik. Nah, bisa dilihat gambarnya. Kemudian diberikan elips pada bidang XOY dan parabola pada bidang XOZ masing-masing dengan persamaan. Yang pertama ada persamaan elips Z sama dengan 0 dan X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Kenapa Z-nya sama dengan 0? Karena ia berada pada bidang XOY. Nah, kemudian ada persamaan parabolanya, yaitu Y sama dengan 0 dan X pangkat 2 sama dengan 2πz. Y-nya sama dengan 0 karena ia berada pada bidang XOZ. Elips yang terletak pada bidang XOY digerakkan dengan aturan. Yang pertama, bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY. Yang kedua, titik pusatnya tetap pada sumbu Z. Yang ketiga, dua dari puncaknya selalu terletak pada parabola yang terletak pada bidang XOZ. Yang keempat, elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Luasan yang terjadi dapat ditentukan sebagai berikut. Misalkan, elips pada bidang X, Y yang diberikan yaitu Z sama dengan 0, X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Ini persamaan elips, sama seperti yang di atas tadi. Kemudian digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 sejajar dengan sumbu X dan Y0 sejajar dengan sumbu Y sesuai aturan 1, 2, dan 3, maka titik X0, 0, lambda memenuhi Y sama dengan 0, X0 pangkat 2 sama dengan 2π lambda. Nah, yang ini adalah persamaan parabolanya. Tinggal kita ganti, karena tadi Z-nya sama dengan lambda, maka yang awalnya 2πz menjadi 2π lambda. Kemudian, yang awalnya X pangkat 2, karena X0 sejajar dengan sumbu X, maka menjadi X0 pangkat 2. Selanjutnya,
Sesuai aturan 1, 2, dan 4, maka X0 per Y0 sama dengan A per B, sehingga X0 pangkat 2 per Y0 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2, atau Y0 pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 per A pangkat 2 dikali X0 pangkat 2. Tinggal diputar-putar. Nah, sehingga didapatlah Y0 pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 per A pangkat 2, 2 pi lambda. 2 pi lambdanya kita dapat dari yang sebelumnya. X0 tadi kan X0 pangkat 2 sama dengan 2 pi lambda. Nah, jadi tinggal kita ganti persamaan sebelumnya. X0 pangkat 2 masukkan ke sini 2 pi lambda. Jadi, persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda X pangkat 2 per X0 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per Y0 pangkat 2 sama dengan 1. Z sama dengan lambda X pangkat 2 per 2 pi lambda ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 per A pangkat 2, 2 pi lambda sama dengan 1. Dengan mengeliminasi lambda pada persamaan tersebut diperoleh persamaan X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 2P per A pangkat 2 Z. Diperolehlah persamaan paraboloida elips dengan titik puncak O di titik 0,0. Kemudian ada contoh soal. Diberikan elips dengan persamaan Z sama dengan 0. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Dan parabola dengan persamaan X sama dengan 0, Y kuadrat sama dengan 16Z. Tentukan luasan yang terjadi bila elips tersebut digerakkan dengan aturan. Yang pertama, bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY. Yang kedua, titik pusatnya tetap pada sumbu Z. Yang ketiga, dua dari puncaknya selalu terletak pada parabola yang terletak pada bidang YOZ. Yang keempat, elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Penyelesaiannya, misalkan elips pada bidang XOY yang diberikan yaitu Z sama dengan 0. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 dan Y0. Berturut-turut sumbu yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Karena memenuhi aturan 1, 2, dan 3, maka titik 0, Y0, lambda terletak pada elips sehingga memenuhi X sama dengan 0, Y0 sama dengan 16Z. Karena menurut aturan 1, 2, dan 4, maka dipenuhi X0 per Y0 sama dengan A per B, di mana A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. X0 per Y0 sama dengan 5 per 4. Atau X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Kemudian X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 25 per 16. X0 kuadrat sama dengan 25 per 16 dikali Y0 kuadrat. X0 kuadrat sama dengan 25 per 16 kali 16 lambda. Jadi, persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian X kuadrat per 25 per 16 kali 16 lambda ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1. Kemudian X kuadrat per 25 per 16 dikali 16 lambda ditambah Y kuadrat per 16 lambda sama dengan 1. Kemudian
buka kurung, X kuadrat dikali 16 tutup kurung, ditambah buka kurung 25 kali Y kuadrat tutup kurung per 25 dikali 16 lambda sama dengan 1. Kemudian buka kurung X kuadrat dikali 16 tutup kurung ditambah buka kurung 25 kali Y kuadrat tutup kurung sama dengan 25 dikali 16 lambda. Kemudian buka kurung siku, buka kurung X kuadrat dikali 16 tutup kurung ditambah buka kurung 25 dikali Y kuadrat tutup kurung sama dengan 25 dikali 16 lambda tutup kurung siku dikalikan dengan 1 per 25 kali 16. Maka X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan lambda. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan Z. Sehingga persamaan paraboloida eliptik dengan sumbu Z sebagai sumbunya adalah X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan Z. Paraboloida hiperbolik. Paraboloida hiperbolik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya dengan bidang yang sejajar dengan salah satu bidang koordinat berbentuk hiperbola dan irisan dengan bidang koordinat lain berupa parabola. Bisa dilihat untuk gambar paraboloida hiperbolik. Di situ terdapat keterangan yang pertama, irisan bidang yang sejajar dengan bidang koordinat X, Y berbentuk hiperbola. Dan yang kedua, irisan dengan bidang koordinat X, Z dan Y, Z berbentuk parabola. Misalkan hiperbola yang digerakkan terletak pada bidang Y, Z dengan persamaan Y kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, di mana Z-nya sama dengan 0, dan garis arahnya berupa parabola pada bidang Y, Z dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 2PZ, di mana X sama dengan 0. Bisa dilihat gambarnya di situ. Aturan menggerakkan hiperbola yaitu yang pertama, bidangnya sejajar dengan bidang X, Y. Yang kedua, titik pusatnya selalu terletak pada sumbu X. Yang ketiga, hiperbolanya selalu sebangun dengan hiperbola semula. Yang keempat, titik-titik puncaknya selalu terletak pada garis arah. Misalkan hiperbola digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda dan setengah sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu Y dan Z berturut-turut adalah Y0 dan Z0. Nah, berdasarkan aturan di atas, titik puncaknya yaitu 0, Y0, lambda terletak pada garis arah sehingga Y0 kuadrat sama dengan 2pi lambda. Karena aturan A, B, dan D maka dipenuhi X0 per Y0 sama dengan A per B, atau X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat kali Y0 kuadrat. X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat kali 2P lambda. Jadi, persamaan hiperbola yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda Y kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat per A kuadrat per B kuadrat kali 2pi lambda tambah Y kuadrat per 2pi lambda sama dengan 1 min X kuadrat B kuadrat per A kuadrat 2pi lambda tambah Y kuadrat per 2pi lambda sama dengan 1 min X kuadrat B kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat per A kuadrat 2pi lambda sama dengan 1. X
min X kuadrat B kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat 2pi lambda. Dalam kurung siku, min A kuadrat B kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat 2pi lambda dikali 1 per A kuadrat kali B kuadrat. Min X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2pi lambda per B kuadrat. Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2pi lambda per B kuadrat sama dengan Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2pi per B kuadrat kali Z. Sehingga persamaan paraboloida hiperbolik dengan sumbu Z sebagai sumbunya adalah Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2pi per B kuadrat dikali Z. Nah, untuk contohnya, diberikan hiperbola dengan persamaan Y kuadrat per 16 min X kuadrat per 9 sama dengan 1, Z sama dengan 0, dan parabola dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 8Z, X sama dengan 0. Tentukan luasan yang terjadi bila hiperbola tersebut digerakkan dengan aturan 1. Bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY, 2. Titik pusatnya tetap pada sumbu Z, 3. Dua dari puncaknya selalu terletak pada parabola pada bidang YOZ. 4. Hiperbola tetap sebangun dengan hiperbola yang digerakkan. Maka penyelesaiannya adalah, misalkan hiperbola digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda, dan setengah sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu Y dan Z berturut-turut adalah Y0 dan Z0. Berdasarkan aturan di atas, titik puncaknya adalah 0,Y0, lambda terletak pada garis arah sehingga Y0 kuadrat sama dengan 8 lambda. Karena aturan A, B, dan D maka dipenuhi X0 per Y0 sama dengan A per B, di mana A sama dengan 0 dan B sama dengan 4. Maka X0 per Y0 sama dengan 3 per 4, atau X kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat, X0 kuadrat per Y kuadrat sama dengan 9 kuadrat per 16 kuadrat, X0 kuadrat sama dengan Y kuadrat per 16 kuadrat kali Y0 kuadrat, X0 kuadrat sama dengan 9 kuadrat per 16 kuadrat kali 8 lambda. Jadi persamaan hiperbola yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, min X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, min X kuadrat per 9 per 16 kali Y0 kuadrat tambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1, min X kuadrat per 9 per 16 kali 8 lambda tambah Y kuadrat per 8 lambda sama dengan 1, min X kuadrat kali 16 per 9 kali 8 lambda tambah Y kuadrat per 8 lambda sama dengan 1, min X kuadrat kali 16 per 9 kali 8 lambda sama dengan Y kuadrat per 8 lambda sama dengan 1, min X kuadrat kali 16 tambah 9 kali Y kuadrat per 9 kali 8 lambda sama dengan 1, min X kuadrat kali 16 tambah 9 kali Y kuadrat sama dengan 9 kali 8 lambda. Dalam kurung siku, min X kuadrat kali 16 tambah 9 kali Y kuadrat sama dengan 9 kali 8 lambda kali 1 per 9 kali 16. Min X kuadrat per 9 tambah Y kuadrat per 16 sama dengan 8 lambda per 16. Y kuadrat per 16 dikurang X kuadrat per 9 sama dengan 8 lambda per 16. Y kuadrat per 16 kurang X kuadrat per 16 sama dengan 1 per 2Z. Sehingga persamaan paraboloida hiperbolik dengan sumbu Z sebagai sumbunya adalah Y kuadrat per 16 min X kuadrat per 9 sama dengan 1 per 2Z.
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih karena telah menonton, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.